Perkenalkan, nama saya Hana Ruru, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Samratulangi, Manado. Terkait dengan tugas akhir mata kuliah Dialektologi dan Sosiolinguistik oleh Dr. Randa Jane Imbang M. Hum sebagai dosen pengampu, saat ini saya akan menjelaskan materi sesuai yang sudah diberikan oleh dosen pengampu pada semester 4 yang berjalan ini. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dialektologi. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Sekarang kita masuk dalam materi yang berjudul Penutur Dialek dan Bahasa Beberapa Tolak Ukur. Sampai saat ini belum ada ukuran yang pasti yang dapat digunakan untuk membedakan antar dialek dan bahasa. Namun, ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk menetapkan bahasa antar dialek dan bahasa. Tolak ukur yang dapat digunakan di antara lain yaitu yang pertama, tolak ukur saling memahami. Yang kedua, bahasa adalah tuturan yang digunakan di daerah yang mempunyai angkatan bersenjata. Ketiga, sikap penutur. Keempat, faktor geografis. Kelima, faktor politis. Keenam, faktor historis. Ketujuh, budaya. Dan kedelapan, otonomi. Baik, saling memahami antar penutur dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk membedakan antara bahasa dan dialek. Dalam menerapkan tolak ukur saling memahami dapat juga kesulitan. Sebagai contoh, bahasa Norwegia, Swedia, dan Denmark masing-masing adalah bahasa yang mandiri atau merupakan bahasa yang berbeda. Begitu juga halnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Brunei. Masing-masing dianggap sebagai bahasa yang berbeda. Masing-masing dianggap bahasa itu memiliki bahasa baku. Dan kalau terjadi perubahan itu selalu dipengaruhi oleh bahasa baku masing-masing. Bahasa tersebut juga dipengaruhi oleh bahasa informal dan bahasa daerah. Yang kedua, bahasa adalah tuturan yang digunakan di daerah yang mempunyai angkatan bersenjata. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bahasa adalah tuturan yang digunakan di daerah yang mempunyai angkatan bersenjata. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Akan tetapi, itu tidak dapat diterima sepenuhnya sebab untuk bahasa daerah hal itu tidak berlaku. Contohnya bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai di Sumatera Barat, bahasa Nias di Sumatera Utara, bahasa Goya di Aceh tidak mempunyai angkatan bersenjata, tetapi bahasa-bahasa tersebut menjadi masing-masing merupakan bahasa tersendiri. Yang ketiga, sikap penutur. Pada umumnya, penutur menamakan suatu bahasa atau dialek berdasarkan atas nama daerah tempat tuturan itu digunakan dan sama sekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti linguistik. Sebagai contoh, bahasa Minangkabau secara tradisional dikelompokkan atas 4 dialek, yakni yang pertama dialek Agam, dialek Tanah Datar, dialek 50 Kota, dan dialek pesisir. Di samping itu, masih banyak nama-nama dialek yang disebut seperti dialek Pariman, Padang Kota, Padang Luar Kota, Painan, Topar di pesisir, dialek Suliki, Tungkar, Payung Kubu di 50 Kota, dialek Maninjau, Lubuk Basung, Matur, Urai, Kamang, Basou, Banu Hampu di Agam, dialek Parurayung,
roa, turawan, si jangkek, gurun di tanah datar, dialek muara, lubuh, sahlunto, dan si junjung, tetapi tidak diketahui secara pasti apa saja ciri-cirinya dan di mana batas-batasnya. Walaupun ada bukti linguistik, bukti itu kadang hanya berlaku untuk satu atau beberapa unsur tertentu. Terus ada faktor geografis. Faktor geografis ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan bahasa atau dialek. Semakin dekat letak suatu daerah dengan daerah lain, maka semakin sedikit pula perbedaan yang terdapat di dalam bahasanya, dan semakin jauh letak suatu daerah dengan daerahnya, maka semakin banyak pula perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Biasanya terjadi daerah secara geografis letaknya berjauhan tetapi memiliki bahasa atau dialek yang sama. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor lain, di antaranya adalah faktor perhubungan, perdagangan, transmigrasi, dan penjajahan. Sebaiknya mungkin saja daerah yang secara geografis letaknya berdekatan tetapi dianggap memiliki bahasa atau dialek yang berbeda. Kemudian faktor politis. Faktor politis bisa menyebabkan bahasa yang sama pecah menjadi bahasa yang berbeda. Khusus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia seperti yang dikemukakan sebelumnya termasuk dua bahasa yang berbeda, terutama disebabkan oleh faktor politis dan faktor historis. Faktor historis dapat juga digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan apakah suatu tuturan merupakan dialek dari suatu bahasa atau merupakan bahasa yang berbeda. Ada juga budaya. Budaya, penentuan bahasa dan dialek juga dapat dilihat berdasarkan budaya yang dimiliki. Jika budaya sama, berkemungkinan bahasanya juga akan sama. Sebaliknya, jika budaya berbeda, biasanya juga ditunjukkan dengan bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, di Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu ditemukan daerah yang penduduknya secara budaya menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti halnya orang Minangkabau di Sumatera Barat. Setelah dikaji secara linguistik atau berdasarkan bukti-bukti, bahasa yang digunakan ternyata bahasa yang digunakan penduduk daerah itu memang termasuk bahasa Minangkabau. Namun demikian, bisa saja suatu bahasa akan dikalahkan oleh budaya yang lebih dominan yang disebabkan oleh faktor, maka hal itu tentu membubarkan penentuan bahasanya. Dan terakhir ada otonomi. Otonomi juga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan bahasa atau dialek. Sebagai contoh, dialek-dialek Jerman disebut heteronomi karena masih bergantung pada bahasa Jerman. Standar dialek-dialek Minangkabau disebut heteronimi karena masih tergantung pada bahasa Minangkabau standar atau umum. Ini berarti penutur dialek-dialek Jerman menganggap bahwa mereka berbicara dalam bahasa Jerman dan penutur dialek-dialek Minangkabau menganggap bahwa mereka berbicara dalam bahasa Minangkabau. Demikian hasil presentasi atau berbicara tentang materi ini. Terima kasih.